Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Hai dok lovers Indonesia, kembali channel Bobby Sala untuk seksi dunia anjing kita. Vlog kali ini mau membahas tentang kejadian yang viral ya. Kejadian viral tentang rescue anjing yang berujung dengan laporan ke polisi dan katanya terjadi penahanan secara tidak sah ya, diskriminalisasi ya. Jadi gue tadi udah ke kantor polisi, ke Polsek, berharap bertemu dengan Pak Kapolsek, cuman beliau sibuk. Jadi gue dikasih video rekamannya. Nanti kalian akan lihat rekaman penjelasan dari polisi, dari pihak polisi tentang kejadian ini. Nah, kalau dari pihak rescue-nya, mungkin kalian sudah dengar secara jelas karena banyak diberitakan di media massa ya. Sampai ada yang viral juga tentang yang katanya kasusnya anjingnya luka ya, anjingnya kencing darah, anjingnya sakit sehingga harus segera dibawa ke dokter hewan. Jadi sekarang untuk mendapatkan berita yang berimbang, gue kepengen investigasi langsung ke lokasi anjing di rescue dan kita akan bertanya-tanya dengan pemiliknya ya. Kita dengarkan dulu penjelasan tentang polisi dari kasus ini. Iya, akan kita hentikan, begitu saja kok. Ya, sederhana sekali kasus ini. Ya, sangat-sangat sederhana. Apalagi bukti-buktinya sudah jelas. Ya, bukti-buktinya sudah jelas, dilengkapi dengan gambaran CCTV, siapa yang mengambil dan lain sebagainya sudah jelas kok. Ya, jadi akan mengarah ke penetapan tersangka atau seperti apa? Bisa saja. Ya, kalau misalnya tidak kooperatif ya bisa saja. Pada saat mediasi yang ditawarkan tidak terjadi, ya artinya kan pelapor tetap menuntut, ya pelapor tetap menuntut kepada kita untuk proses tetap dijalankan, ya akan kita jalankan, itu saja. Ada akan rencana pemanggilan kan pada terlapor? Pasti, ya sekali lagi kami pastikan setiap laporan akan kita tindak lanjuti, ya tentunya hal ini ya untuk membuat kepastian ya. Untuk membuat kepastian terutama dari pelapor atas apa yang dilaporkan, ya tentunya akan kita buat terang benderang. Jadi silakan siapapun itu ya kooperatif saja lah, ya kooperatif saja. Jelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, bagaimana terjadi dan sebagainya, itu dijelaskan saja. Jadi nggak usah dibuat rumit. Kasus ini sangat sederhana, ya. Aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy! Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimek lebih sehat. Terima kasih Optimek. Oke, sudah bersama dengan Pak Parmin selaku pemilik anjing. Iya bang. Betul ya Pak ya? Iya bang. Pak, saya mau klarifikasi karena ini berita sudah viral ya. Anjing itu direscue dengan kondisi sakit. Tetapi malah Bapak melaporkan ke pihak polisi sehingga terjadi yang katanya penahanan. Oh itu bohong bang, semuanya tuh misalnya anjing saya tuh sebenarnya nggak sakit. Nah gini, saya mau minta diceritain dulu ya. Itu sebetulnya anjing siapa? Anjing saya tuh awalnya saya beli sama orang itu bang. Tapi setelah beli itu memang anjing tuh habis berantem, jadi muka masih bersakit lah. Tapi sama saya tuh udah diobatin, udah tahap penyembuhan. Jadi kalau dia bilang anjing itu saya sakit, anjing saya tuh nggak dirawat, tuh bohong semuanya bang. Nah, saya juga ada dengar katanya anjingnya kehujanan, kepanasan. Oh bohong bang, itu bohong gede tuh. Anjing saya tuh nggak kehujanan, nggak kepanasan. Anjing saya tuh memang tiap harinya saya letakin tuh di depan toko saya tuh pinggir kali. Karena kan toko saya kalau masalahnya kan buat jualan tuh kan orang kan nggak selamanya orang tuh berani sama anjing, nggak semuanya orang tuh misalnya suka sama anjing, makanya saya letakin pinggir kali itu bang. Itu sebenarnya nggak kepanasan tuh, nggak kepanasan, nggak kehujanan itu. Nah boleh nggak kita lihat kondisi tempat penyimpanan anjingnya? Boleh bang. Jadi ini lokasi di Jalan Hasih Mansur ya? Iya bang. Kita mau lihat lokasinya, bentar ya, nyebrangnya ngeri juga ini. Jadi ini tokonya Pak Parmin ya? Iya bang. Toko Aki Pak Parmin. Iya. Ya. Jadi anjingnya ditaruh di sana bang, seberang jalan bang. Seberang toko jalan. Saya, bang.
Ya. Oh, Tapi saya lihatnya sini, nggak Bang. apa-apa, kita dari sini aja. Jadi dari jalanan situ ya? Ya, dari jalan situ. Jadi dari jalanan situ ya lewat sini. Ya. Ini memang sengaja buat umbar di sini, Pak? Ya, memang saya sengaja ke sini. Kalau ya saya kayak itu toko kan saya buat jualan, Bang. Ah. Ya. Jadi takutnya kan pembeli tuh istilahnya dia takut lah kalau mau beli apa juga namanya orang kan selamanya suka mancing juga gitu. Oke. Nah, ini kondisi tokonya Pak Parmin dari luar ya. Ya, Jadi anjing itu kenapa nggak ditaruh di halaman, Pak? Justru itu, Bang. Kan itu tempat saya toko, Ah. ya kan. Jadi kalau saya letakin depan toko semua tuh takutnya orang takut yang mau beli gitu. Oh, oke. Ya. Nah, lalu kalau misalnya di sini ditaruh dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, tuh biasanya saya ikat tuh dari jam 11 sampai jam 5 sore. Kalau setelah jam 5 sore Itu saya masukin ke sana lagi. Saya letakin depan toko saya. di halaman itu? Di halaman itu, Itu Pak. ada rolling door ya kan ya? Ada, Bang. Apa teralis ya? Rolling door tuh. Atau rolling door ya? Nah, saya mau tanya Pak, kondisi anjingnya ya, itu dalam kondisi yang saya dengar sakit sehingga urgent sekali untuk dibawa ke dokter hewan. Oh, bohong, Bang itu. Itu bohong gede tuh. Anjing saya sehat. Saya punya videonya semua itu. Hah? Punya video anjing saya sehat-sehat semua. Kalau Bang pengen ngeliat video saya, boleh saya tunjukin video-video. Nanti anjing boleh saya. ditampilkan videonya. Ya, bisa saya tunjukkan ke Abang. Ya karena gini loh, karena sampai viral ya kalau anjing Bapak itu katanya kencing darah. Oh, bohong itu. Lalu jalannya pincang. Oh, iya. Mukanya luka-luka. Ya. Kalau luka-luka memang dari awal saya beli memang anjing itu luka karena habis berantem, Bang. Heeh. Nah, yang satunya yang husky memang dari awal beli pun jalan dia pincang, tapi bukannya pincang dari saya, tapi itu udah kalau yang luka-luka tuh udah saya obatin, udah pemulihan udah baik dia. Saya punya fotonya semua kok anjing saya kok. Punya fotonya, punya videonya. Nah, Kalau Pak, motifnya Bapak beli anjing itu untuk apa? saya tuh sebenarnya saya demen melihara. Saya kan demen sama anjing, demen melihara. Cuman kemarin karena misalnya kebanyakan, memang yang gue pingin saya jual itu, Bang. Oh, pengen dijual. Ya. Jadi biar nggak banyak karena kan bulan puasa kita nggak enak juga lah namanya anjing kita buat jualan anjingnya banyak banget takutnya orang yang beli takut gitu loh. Oke. Nah, jadi dibeli dalam kondisi sakit. Ya dia sakit tapi sakit nggak parah dia cuma pada lecet-lecet aja gitu, Bang. Oh, di bagian Ya, moncong. kalau yang satunya memang udah pincang dari sananya. Oh, Saya jalan. punya videonya semua tuh dari awal saya beli gitu. Saya punya videonya semua. Nah, kondisinya dikasih makan atau Oh, saya kasih makan aja, saya kasih dog food ya. Sehari saya ngabisin pengeluaran makan aja tuh dari 30 sampai 50 ribu. Saya kasih makan tuh 2 kali sampai 3 kali itu. lalu ada yang beredar juga kalau Bapak breeder, peternak anjing. Oh, bohong, Bang. Saya bukan breeder. Boro-boro saya peternak. Saya suka sama anjing, saya demen sama anjing, bukan saya bukan peternak, bukan saya breeder. Itu kemarin karena saya suka aja sama anjing itu, ada anjing dijual murah, makanya saya beli. Ah, tapi saya pikir-pikir anjing itu kan udah gede-gede. Namanya saya toko buat jualan kan. Kalau saya pelihara semua, takutnya orang mau beli takut. Nah, makanya Mau beli karena aki kebanyakan ya? Mau beli makanya aki. karena kebanyakan pengen saya jual tuh 2 biji emang tuh. Jadi misalnya biar inilah nggak ribet saya ngurusnya. Apalagi kan kalau nantinya tokonya kalau pas lebaran saya pulang kan nggak keurus nantinya, Bang. Oke, nah lalu selain ada ngomongan kalau Bapak breeder, Bapak ini jual beli anjing. Oh, saya bukannya jual beli. Saya tuh demen melihara, cuman karena kemarin tuh anjing saya kebanyakan. Jadi saya pingin saya jual aja yang 2 biji. Masalahnya kan satu nih, bulan puasa kan kita nggak enak bareng kebanyakan. Duanya nantinya kalau pas saya pulang kampung apa ini, takutnya anjing saya nggak keurus, Bang. Bukannya saya jual beli. Nah, Pak, ini kan piara di sini nih. Saya mau tanya ya, warga sekitar komplain nggak? Oh, enggak, Bang. Nggak ada yang komplain. Atau ada nggak orang datang ya samperin Bapak, Pak, itu kok anjing ditaruh di sana? Oh, nggak ada, Bang. Nggak ada itu. Nggak ada yang komplain, nggak ada yang nanya. Nah, sama yang rescue ini, apakah Bapak kenal? Saya nggak kenal. Saya nggak kenal tuh sama dia. Cuman dulu memang dia pernah beli anjing saya tuh setahun yang lalu itu. Tapi itu pun saya nggak tatap muka sama dia. Dia pembayaran melalui transfer, dia melalui telepon belinya sama saya. Jadi yang pas itu yang jualin tuh anak sama bini saya. Nah, lalu waktu di rescue, saya ngomong di rescue ya. Ya. Waktu di rescue, apakah Bapak tahu? Oh, saya nggak tahu, Bang. Waktu itu Bapak posisi di mana?
Saya posisi lagi di polsek kan, saya lagi mau bukan di polsek, lagi di perjalanan arah ke polsek. Saya lagi mau bikin laporan kehilangan ATM itu. Tuh. Jadi setelah itu saya ditelepon sama anak saya tuh. Katanya anjingnya ada yang bawa 3 orang perempuan gitu. Terus saya ngomong ke anak saya, udah kamu kejar, bilangin ke ibu itu anjingnya mau dibawa kemana bu gitu. Kalau nggak bilang terakhir maling, kalau dibawa aja. Teman anak saya takut, dia mau ngomong begitu, takutnya salah duga gitu bang. Jadi nggak ada ngomongan mau di itu. Tapi kok bisa tahu kalau misalnya orang itu yang ambil? Kan saya punya bukti rekaman CCTV-nya dari mobil itu pura-pura berhenti depan toko saya. Habis itu kan saya laporan kehilangan tuh, laporan kehilangan ke kepolisian. Terus terus pihak kepolisian itu bertindak cepat. Dia langsung menyelidikin CCTV di Grand Lake City-nya. Akhirnya jelas-jelas semua tuh, rekaman semua bahwa anjing itu diambil sama 3 orang ini. Ada bukti rekamannya kalau ada anjing itu, bang. itu diambil? Ada itu bang. Nah ada lalu semua. sudah Bapak laporin ke polisi. Nah ketemu gak dengan pihak rescuernya ini? Oh nggak ketemu bang. Sampai saya udah sekarang nyari-nyari tuh. Nggak ketemu. Waktu itu kan nggak ketemu. Lalu akhirnya ketemu nggak? Akhirnya ketemu tuh selang 2 harinya. Jadi kan karena kita tuh udah tahu misalnya identitas dia lah, misalnya dari plat nomor mobilnya. Nah, makanya pas itu kebenaran selang 2 hari tuh mobil itu lewat depan toko saya lagi. Akhirnya saya tuh kejar tuh, saya ikutin tuh mobil itu. Akhirnya ketemu tuh alamat dia di sana. Namanya kita kan kalau mau nangkap sendiri kan nggak bisa, otomatis kan saya udah laporan ke polisian, ya kan. Maka saya telepon pihak berwajib, langsung polisian itu datang. Itu pun polisi itu udah bawa surat-surat lengkap semua tuh, udah bawa berkas semuanya. Misalnya udah sesuai prosedur lah, udah sesuai SOP itu. Langsung ditahan tuh? Oh enggak ditahan. Loh, saya dengar beritanya ditahan kok. Bohong gede pak, itu pinter mengalihkan faktanya aja itu. Saya dengar katanya rescuernya ditahan paksa, dijemput paksa. Oh enggak. Bohong itu. Enggak, jadi polisi datang ke rumah mau ngapain ke rumah rescuer? Jadi untuk klarifikasi, diajak baik-baik untuk menyelesaikan di polsek. Itu pun saya udah ngomong, bu, saya nanya anjing saya ngajak baik-baik, anjing saya mana? Anjing Anjing saya katanya, udah anjing saya pulangin aja. Kita nggak usah masalah kecil digede-gedein lah, paling kita selesaikan di polsek. Nah, tapi si pelaku ini malah berkelit sana sini lah, malah telepon sana sini. Akhirnya akhirnya saya juga pulang juga, pusing dengan rombongan dia gitu. Oh Bapak tinggalin pulang? Saya tinggalin pulang. Nah gitu. Bapak lihat gak anjingnya di mana sekarang? Saya nggak tahu karena sama dia bang. Sampai sekarang saya nggak tahu anjing itu sama dia. Oh. Jadi anjing itu sampai saya pikir udah dikembaliin. Enggak, itu bohong. Nah, dia ada ngomong nggak Pak, anjingnya saya rescue? Oh enggak, dia nggak pernah ngomong ke saya tuh dari rescue itu, nggak pernah ngomong. Nggak, Ngambil pun dia nggak ngomong ke saya. Pas Bapak ketemu dia, Bapak ada ngomong nggak, Pak ini anjingnya saya rescue karena saya lihat kondisinya terlantar? Oh enggak Pak, nggak ada omongan sekali. Sekarang kalau ada omongan otomatis nggak mungkin lah saya mau laporan kehilangan ke polisian. Cara logika gitu aja. Ya. Tadi aja nggak ada omongan sama sekali ke saya kok. Oh jadi pada saat ketemu juga nggak ada ngomong nih Pak anjingnya saya rescue gitu? Oh enggak. Nah Bapak ada cek nggak ketua RT atau keamanan di lingkungan ini apa ada izin untuk ngambil anjing? Oh nggak ada Bang. Karena kan kondisi anjingnya terikat. Lalu kondisi anjing terikat ini baru hari itu atau sudah lama? Oh memang dari dulu saya kalau itu memang saya ikutnya di situ, tiap hari di situ. Memang piaranya di sini. Memang tinggal di situ. Nah, kalau saya letakin di toko kan tahu sendiri lah, namanya toko buat jualan, orang kan nggak selamanya berani sama anjing, nggak selamanya. Oke, gini ya. Gitu. Saya sih nggak setuju Bapak piara anjing taruhnya karena cukup jauh Pak ya. Dari sini ke sini cukup jauh nyebrang ya kan. Saya lebih misalnya makanya gini loh, ini perlunya informasi pelihara anjing seperti apa gitu supaya jangan diikat begini. Kalau saya sih kepengennya begitu ya. Nah, tapi dengan menjual saya setuju karena supaya anjing itu dapat tempat lebih baik. Apalagi kondisi anjingnya yang saya dengar juga sakit. Iya. Ya begitu ya. Iya Pak. Nah, kira-kira Pak, saya mau sekarang gini loh Pak. Ini kan dasarnya ini kalau menurut saya kan cukup baik. Anjing direscue ya karena dianggap terlantar. Adakah jalan perdamaian? Karena kalau saya dengar dari pihak kepolisian, kasus ini akan diteruskan. Kalau saya tergantung dianya Bang.
saya kan ya, ini masalah kecil lah, sebenarnya nggak usah digede-gedein. Juga kalau dia memang tadinya rescue itu ingin ngobatin, harusnya izin dulu sama pemiliknya. Setelah Dia tahu pemiliknya Bapak? Iya, saya pemiliknya. Setelah memang dia punya etika baik nih ya, dia pingin ngobatin. Itu setelah ngobatin, dia pulangin dong anjingnya. Jangan seolah malah pingin memilikin, gitu. Dan ini kan anjing nggak dipulangin. Ini netizen Dog Lovers perlu tahu ya, kondisi saya mewawancara Pak Parmin ini belum melihat kondisi anjingnya. Iya. Saya belum melihat kondisi anjingnya seperti apa, ya. Tapi nanti Pak Parmin akan kirim videonya. Saya bisa kirim videonya anjing saya, bahwa anjing saya tuh sehat-sehat semua. Anjing saya memang misalnya memang dari pas pertama beli yang tadinya ya ada luka di muka lah itu. Tapi kan udah tahap penyembuhan. Saya punya fotonya semua udah sembuh tuh aslinya anjing saya. Kalau yang satunya pincang memang dari awal saya beli tuh. Bukannya cacat disiksa apa itu katanya di IG tuh disiksain, masa itu bohong gede itu. Memang dari awal saya punya videonya semua. Nanti saya kirimin ke abang kalau abang mau, biar abang. Ya, saya mau lihat ya. Para netizen juga pengen tahu kejelasan dari kasus ini, ya. Tapi kita berharap kasus ini selesai dengan baik karena sudah membawa nama baik Pak Kapolsek ya. Iya. Polsek Cipondo ya, yang katanya menangkap dengan semena-mena, diskriminalisasi. Nah itu yang pengen saya. Nggak bener itu bang. Saya itu justru mau dengar penjelasannya. Iya gitu. itu nggak bener bang. Justru polisi bagi saya itu memang udah profesional ya. Misalnya udah sesuai SOP. Ya namanya ada laporan otomatis ya langsung dilayanin lah. Justru saya sangat berapresiasi sama polisi itu. Dia langsung cepat tanggap tuh, langsung misalnya langsung diterima laporan saya tuh, langsung nantinya tuh langsung diselidikin sama dia. Setelah diselidikin sesuai misalnya oh ya bukti-bukti udah lengkap, baru dia ngadain misalnya ngadain apa tuh misalnya penyelesaian secara baik-baik gitu. Ada biar misalnya nggak usah masalah kecil digede-gedein. Nah, cuman orangnya aja pinter memutarbalikkan fakta aja ini. Masalah ya, kalau kecil tujuannya baik Pak, tujuannya baik rescue ya, mestinya nanti mudah-mudahan kasus ini selesai dengan baik. Nah, satu lagi Pak, sorry. Anjingnya direscue dalam kondisi kehujanan, kepanasan. Oh enggak, kalau kehujanan kepanasan enggak. Memang pas itu namanya anjing kan pas malam-malam nih, anjing minta berak, jadi saya keluarin untuk berak tuh. Sebelum hujan memang saya ketiga kali memang suruh berak, tapi pas saya ikat di situ pas suruh berak hujan. Tapi habis itu udah saya ambilin, bukannya tiap hari hujanan kepanasan. Tiap hujan saya ambil, saya bawa lagi ke tempat saya. Ya kalau saya lihat sih kondisi kepanasan nggak, karena ada pohon. Tapi kalau hujan deras mungkin juga kehujanan. Kalau kehujanan Bapak langsung ambil? Oh itu langsung saya ambil lah. Kalau kepanasan juga nggak kepanasan, orang dia berteduh di bawah pohon kok. Nah, kondisinya lagi di rescue, Bapak lagi nggak ada di tempat? Saya nggak ada di tempat. Nah, kalau lagi nggak ada di tempat itu, anjing misalnya kehujanan, siapa yang pindahin? Kan ada anak buah saya, ada karyawan ada pegawai. saya. Iya. Ada pegawai, jadi pegawai yang ngurus. Ya, oke. Ya, kita nggak bisa menentukan ya. Mohon para netizen, dog lovers juga jangan komentar yang negatif, ya. Karena ini sudah masuk ranah hukum. Segala sesuatu yang komentar negatif, kita takut kena pasal pencemaran nama baik UU ITE ya. Jadi mohon tidak untuk komentar yang bukan-bukan. Kita tunggu aja kasus ini kelanjutannya. Semoga berjalan dengan lancar dan berakhir dengan baik. Ya. Kalau saya sih bicara sesuai apa kenyataannya lah. Kalau saya punya bukti-buktinya semua masalah bang, sama nggak mau misalnya A bilang B, hitam bilang putih, saya nggak mau kayak gitu. Kalau anjing saya kenyataannya anjing saya sehat, saya punya video semua kok. Gitu. Yang lagi diambil Bapak punya videonya nggak? Oh lagi diambil saya nggak punya video. Oh ada bang. Videonya sih enggak, cuman punya fotonya. Fotonya ada saya. Kalau videonya saya nggak ada. Tapi setelah pihak polisian minta rekaman CCTV di Grand Lake, akhirnya pihak polisian tuh nunjukin videonya saya tuh, saya baru tahu bahwa perempuan itu yang ngambil itu 3 orang itu. Karena kan sebelumnya udah dipoto sama anak saya itu. Jadi untuk memperkuat buktinya. Itu baru tahu saya itu anjing diambil sama 3 orang itu. Oke. Ya, thank you Pak. Ya Bang. Bersama dengan Pak Kismadi. Pak Kismadi ini purnawirawan. Betul. Polisi ya. Nah, Pak Kismadi, menurut Pak Kismadi, pandangan Pak Kismadi tentang kasus ini gimana? Kalau sebenarnya itu Pak Parmin itu niatnya ya baik kepada siapapun, saya lalu dilayani dengan baik.
pernah. Ya itu tadi mengenai masalah anjing ini. Yang tidak suka Pak Parmin hanya satu. Niatnya memang yang ngambil itu baik, mau Ya, diobatin. yang ngambil niatnya baik. Ya, saya Tapi setuju. caranya yang nggak suka. Caranya yang nggak Ya, salah, yang nggak benar. Cara-caranya nggak bagus dengan cara. Menurut Pak Parmin. Karena diam-diam cara ngambilnya juga dari ujung sono nggak kelihatan orang. Kan kalau ngambil kan dari sini terus ngomong, ini anjing siapa paling nggak gitu. Ica juga mau saya obatin. Nah, nanti kalau mau ketemu apa mau saya kasih nomor teleponnya, itu kan enak bahasa seperti itu. Bukan langsung diambil, talinya dilepas, terus dibawa bertiga ke sono. Buntuti mobil di sono katanya, saya dengarnya seperti itu. Tapi poinnya sih baik ya, Ya baik, sebetulnya ya. niatnya baik, cuma ya tadi caranya. Ya, jadi salahnya caranya salah. Ya mudah-mudahan ini jadi bahan apa namanya? Pelajaran buat kita semua ya. Buat para rescuer juga memang maksudnya baik tapi mesti dengan cara yang itu ya. Kalau teman saya bilang gini, ada rescuer yang pakai otot, ada yang pakai otak. Iya. Nah, jadi ada yang ngambil secara paksa, ada yang pakai politik, malah bukan politik. Jadi dia izin, Pak, ini anjingnya sakit, kita kasih pembelajaran, ya. Anjingnya sakit nih perlu dibawa ke dokter, ya. Bisa nggak kami bawa ambil? Kalau Bapak nggak bisa piara, kami yang piarain. Tapi kalau misalnya pemiliknya nggak mau, ya udah kami obatin, ya. Nanti kami kembalikan, gitu ya. Ya mestinya begitu supaya nggak panjang, apalagi sampai yang saya lihat ini ya. Bahkan dianya saya dengarnya, aduh, jadi kadang nggak seberapa, tapi kok Betul, sampai melibatkan Kapolsek itu kasihan gitu loh. Ya. nggak, yang saya lihat dari gambarnya itu aja. Cara pengambilan kan dari jauh bertiga ke sini, lihat dari gambarnya itu loh saya kaget. Berarti niatnya memang nggak bagus itu. Gitu ya. Ya niatnya itu kan memang niat memiliki, Ya. tapi kan dia dialihkan. Nah makanya Diobatin. begitu mestinya kalau diketemukan ya misalnya ada jalan tengah, jalan damai ya. Mudah-mudahan kasusnya selesai karena ini kasus kecil loh Pak. Iya. Kasus kecil sampai Kapolres aja sampai Kapolda katanya turun tangan. Iya, Dia sampai betul. tahu ya. Betul. Ya korban itu pengen deket, tapi yang deketin yang merasa kok susah gitu, malah banyakkan suara yang nggak Ya enak makanya didengerin gitu loh. tujuan baik hasilnya jadi begini kan sayang Aduh, juga ya. nggak enak semuanya. Begitu ya. Jadi, Iya ya, dah. ya makasih. Oke, gitu aja. makasih ya Pak.